Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gus Riawan di channel Lenson User. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan trik atau tutorial bagaimana cara lock cell ID atau lock BTS di modem Huawei E3372 Healing teman-teman. Jadi di sini saya ada modemnya ya, dan ini ekornya 607 teman-teman. Nah, oke, fungsi lock cell ID ini adalah kita bisa mengunci sinyal dari BTS yang sudah kita tentukan yang tercepat di daerah kita, teman-teman. Adapun persyaratan untuk melakukan lock cell ID atau lock BTS ini di modem Huawei E3372 Healing. Yang pertama harus sudah upgrade ya firmware-nya ke firmware mode. Kenapa harus upgrade firmware? Karena kita harus mendapatkan kode frekuensi dari cell ID yang akan kita lock. Yang kita menggunakan firmware original bawaan, modem kode frekuensi ini tidak muncul teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa kita harus mood ya ke firmware yang mood ya. Nah, untuk caranya teman-teman untuk mengupgrade firmware dari original ke firmware mode itu sebetulnya sudah banyak ya di YouTube tutorialnya. Namun kalau teman-teman masih bingung kedepannya ya, saya akan bagikan tutorialnya bagaimana cara upgrade firmware dari original ke mode teman-teman. Lalu bagaimana kita mengetahui cell ID tercepat di daerah kita jika modem belum di lock cell ID-nya? Tentu cell ID yang dipakai akan berubah-ubah teman-teman. Kita harus mengecek secara manual dengan melakukan speed test dan cek secara berkala cell ID yang sedang digunakan pada bagian menu device information web GUI modemnya. Nah, sebelum ke tutorialnya, ada baiknya kita ketahui kelebihan dan kekurangan lock cell ID ini teman-teman. Yang pertama, kelebihannya adalah karena kita mengunci cell ID dari BTS yang didapat ya, kecepatan koneksi internetnya itu lebih maksimal teman-teman dibandingkan kalau kita nggak melakukan lock cell ID. Nah, itu kan berubah-ubah dan mengganggu speed atau kestabilan jaringan itu teman-teman. Kekurangannya adalah ketika cell ID yang sudah kita kunci tiba-tiba menghilang atau loss ya sinyalnya dari BTS tersebut, mungkin ada maintenance ya dari BTS, maka modem akan kehilangan sinyal dan tidak bisa digunakan untuk berinternet. Hal ini terjadi ketika kita melakukan lock cell ID pada sinyal BTS yang jauh dari tempat tinggal kita, atau berbeda dengan kita tidak melakukan lock cell ID. Jika cell ID dari BTS tertentu menghilang, maka otomatis akan diganti pada sinyal dari BTS yang lain. Nah, ini ya teman-teman kekurangannya ya. Yaitu kalau kita melakukan lock cell atau lock BTS di BTS tertentu, maka kalau BTS itu sedang gangguan atau error atau sedang maintain, maka kita tidak dapat berinternetan ya teman-teman, yang sudah saya bilang tadi. Nah, tapi tenang teman-teman, nanti bisa dikembalikan ya secara kembali ke semula biar bisa secara otomatis lagi teman-teman, tidak harus di lock ya. Oke, yang pertama-tama ya teman-teman, kita harus konekkan dulu ya modemnya ini ya teman-teman ke PC kita ya. Konekannya nggak perlu kita tancap ya ke PC, namun kita bisa menggunakan router ataupun bisa menggunakan STB ataupun bisa langsung colok ke PC ya lewat USB. Yang penting ya PC kita dalam satu jaringan sama dengan modem ini teman-teman, karena kita nanti istilahnya remote ya dari IP modem ini teman-teman. Oke, langsung saja saya tancapkan di STB ya. Nah, dan STB ini terhubung ke PC saya teman-teman. Oke, ini modemnya ya teman-teman. Saya pakai antena karena di tempat saya itu sinyalnya jelek ya. Oke, sudah terpasang antena saya. Kemudian saya akan colok di STB ya atau router ini ya teman-teman. Dan router ini terhubung ke PC via kabelan ya teman-teman. Langsung saja saya hidupkan STB-nya teman-teman. Oke, saya lihatkan ya. Nah, ini
Oke, kemudian kita coba beralih ke PC teman-teman. Kita lihat apakah sudah terhubung ya modemnya ke PC kita. Langsung saja kita cek. Oke. Ya, IP defaultnya yaitu 192.168.8.1 teman-teman. Sepertinya belum hidup ya modemnya. Tapi untuk STB-nya kita cek juga sudah nyala belum. Untuk STB-nya sudah nyala. Kemudian modemnya sudah juga nyala ya teman-teman. Nah, ini tampilan modem yang sudah di mute seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita tinggal klik tanda tanya ini teman-teman. Nanti akan muncul semua datanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Yang pertama-tama kalian harus siapkan dulu softwarenya ya teman-teman, atau aplikasinya tambahannya ya. Karena di web GUI-nya ini sebetulnya itu tidak bisa melakukan lock cell ID ya. Nah, dengan menggunakan software atau aplikasi tambahan ini, maka kita bisa melakukan lock cell ID teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Yang pertama-tama kalian harus download dulu softwarenya. Nanti saya siapkan ya link downloadnya di deskripsi video ini teman-teman. Nah, kalau sudah ya, yang paling penting di sini adalah ya teman-teman, karena file ini bisa terdetek sebagai virus. Sebetulnya bukan virus ya teman-teman, karena di Windows 10 ini kan sangat sensitif sekali ya untuk Windows Defender-nya. Jadi kalian matikan dulu ya Windows Defender atau Windows Security-nya sementara ya, karena nanti setelah diekstrak dia akan secara otomatis menghapus file atau software ini teman-teman. Jadi yang jadi masalah ya. Kita matikan dulu Windows Security-nya, kemudian kita ekstrak. Ini tidak apa ya teman-teman, sudah saya coba aman, tidak dapat menginfeksi PC kita. Oke, nah aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Coba kita cek dulu di sini ya. Oke, saya matikan dulu, takutnya saya menggunakan ini ya, XDEM ya teman-teman. Oh iya, ternyata masih. Oke, kita cek dulu di modem kita. Oke, sudah nyala ya teman-teman. Kemudian kita coba buka WhatsApp ya teman-teman, karena di sini kan kartunya saya pakai Telkomsel, kemudian sudah ada paket social chatnya teman-teman, dan bisa lancar ya. Cuman ini kan belum di lock cell ID teman-teman. Jadi di sini ya, di tanda tanya ini teman-teman klik ya yang ini ya. Nanti di sini itu biasanya berubah PCI, kemudian selnya ini berubah, kemudian bandnya ini berubah. Nah, dan frekuensi downloadnya ini juga biasanya berubah. Kalau sinyalnya di BTS itu lemah, dia akan berpindah ke BTS lain seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus mereset dulu mana cell ID yang menurut kalian paling stabil dan speednya lumayan kenceng ya teman-teman. Oke, nah kalau sudah, kalian buka aja aplikasi ini ya teman-teman, kemudian pilih run administrator seperti ini, dan di sini meminta password ya. Kalian buka file yang ini teman-teman, password rename. Nah, di sini semua ada datanya ya, ada passwordnya ya. Kalian copy seperti ini, kemudian kita pastekan di sini teman-teman. Nah, kalau sudah kalian oke teman-teman, jadi tampilannya seperti ini ya. Kita dialihkan ke CMD ya. Nah, di sini ada 3 fitur ya teman-teman. Ada 2 sebetulnya, yaitu locking ya atau lock BTS, kemudian unlocking yaitu membalikan secara default ya, atau semula tidak melakukan locking lagi. Nah, jadi nanti kalau kita locking bisa dikembalikan lagi atau unlocking ya. Dan untuk melakukan lock BTS atau lock cell ID itu kalian pilih angka 1 teman-teman, seperti ini ya. Oke, tapi nanti ya, kita yang pertama harus mereset data dulu, cell ID kita berapa gitu kan. Di sini kalian masuk dulu ke sini ya, yang tadi ya. Mana ya? Yang ini teman-teman. Oke, yang pertama kalian harus catat dulu kalian menggunakan, oh ya, saya lupa teman-teman, saya hampir lupa ya. Kalian harus mau pakai band berapa ya teman-teman, yang mau di lock ya. Misal band 3 itu 1800 ya teman-teman. Kemudian mau di lock ke band 40 juga bisa, yang ini ya 2300. Nah, di sini yang menurut saya paling stabil itu adalah band 3 teman-teman, yaitu 1000
800. Nah, kalian pilih centang yang ini, kemudian di sini kalian pilih LTE only. Nah, kalau sudah kalian apply saja ya, yang ini ya, diklik apply. Nah, kalau sudah diklik apply, maka kalian langsung lanjut ke sini ya, klik tanda tanya ini karena kita mau apa ya, mencatat PCI, band dan frekuensinya teman-teman. Nah, yang paling penting teman-teman, kalian catat dulu yang ini ya, PCI, bandnya berapa ya teman-teman. Kemudian di sini adalah frekuensi download 1870.0 ini. Nah, yang kiri ini ya, yang ini ya teman-teman. Nah, kalian catat, bisa catat, bisa di screenshot ya, terserah ya. Oke, nah kalau sudah, nah ini kan berubah tuh. Dia, nah berubah lagi ya teman-teman. Nah, ini kan karena belum di lock ya. Oke, di sini saya sudah punya datanya ya teman-teman, karena tadi saya sudah men-screenshot ya. Menurut saya yang paling stabil ini ya ini. Nah, ini teman-teman. Saya udah punya datanya, kemudian saya balik lagi di aplikasi yang ini teman-teman. Yang tadi ya, Cell ID tadi ya. Nah, saya akan menguncinya, akan melock Cell ID-nya. Jadi saya pilih angka 1 teman-teman. Perintahnya seperti itu ya. Kemudian kita enter. Oke, di sini device connected. Nah, di sini akan lock band 3 teman-teman. Jadi kita tulis angkanya saja. Tulis 3. Kalau kalian menggunakan band 40 ya tulis 40 gitu. Kita tulis angkanya saja. Kalau sudah kita enter. Nah, kemudian untuk PCI-nya kita lihat di screenshot atau data kita ya yang sudah kita catat ya teman-teman. Itu saya ingin mengelok di PCI 276. Nah ini beda ya teman-teman dengan daerah kalian. Kalian harus sesuaikan dengan data kalian ya, atau catatan kalian teman-teman. Jangan punya saya. Ini BTS di tempat saya teman-teman. Ini beda-beda ya. Oke, 276. Kemudian kita enter. Kemudian kita isikan download frekuensi. Nah, download frekuensi itu yang mana teman-teman? Nah, yang ini teman-teman. Frekuensi down/up. Nah, yang ini teman. Tapi yang kalian isikan yang ini 1870.0. Nah, di sini ada titiknya teman-teman. Nanti kalau kalian mengisikan di sini itu titiknya tidak usah cantumkan ya. Jadi kita langsung saja gitu. 1870. Nah, itu kan ada titik ya. Kita nggak usah pakai titik, langsung dilangsungkan saja 0. Nah, seperti itu. 1870.0. Nah, kalau sudah langsung saja kita enter teman-teman. Oke, finishing locking cell ID. Nah, maka secara otomatis modem akan reboot ya teman-teman. Kita lihat dulu di sini apakah kita refresh. Biasanya masih restart ya modemnya ya. Mana nih? Yang ini ya. Nah, betul tuh. Nggak ngerespon dia. Karena lagi. Nah, ini belum hidup ya modemnya ya, karena melakukan restart ya atau reboot ya. Oke, sekarang modemnya sudah reboot. Oke, teman-teman. Kita coba lihat di tanda tanya itu, dan ini kita sudah berhasil ya teman-teman lock BTS atau lock Cell ID. Nah, yang ini ya. Band PCI-nya 276, kemudian bandnya band 3, kemudian frekuensi downloadnya, uploadnya ini ya teman-teman, sama kayak punya saya, datanya yang ini. Oke, dan kalau melakukan lock atau lock BTS ini ya teman-teman, itu selama ininya masih di locking ya, itu tidak akan berubah teman-teman. Seperti ini datanya ya, dan itu membuat internet atau jaringannya itu stabil teman-teman. Dan mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman. Oke, saya Agus Riawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah melakukan locking ya. Kemudian untuk mengembalikan secara semula gimana teman-teman? Mudah sekali ya teman-teman. Saya kasih apa ya, video singkatnya saja ya, bagaimana cara mengembalikannya. Teman-teman tinggal buka lagi yang tadi ya teman-teman. Kemudian kalian masukkan kode passwordnya.
Kemudian teman-teman pilih unlocking saja, ketik angka 2 seperti ini kemudian enter. Nah, nanti proses unlockingnya akan berjalan ya teman-teman, dan itu sudah selesai ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Maaf ya tadi ketinggalan ya. Mantap.